mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Oke guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinuski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan ngebahas tentang penemuan aneh dan creepy yang ditemukan di dalam es yang membeku atau yang terkubur salju guys. Jadi di sini kita akan membahas beberapa kasus temuan yang mencengangkan. Yang salah satu diantaranya itu serem guys. Kenapa? Karena meninggalkan kutukan. Daripada kita penasaran, langsung aja kita cari tahu apa sih penemuan-penemuan itu. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Yang pertama ini ada Ozzy the Iceman atau Ozzy si manusia es. Konon setelah ditemukannya mumi Ozzy ini terjadilah 7 kutukan. 7 loh guys. Usutnya usut pada tanggal 19 September tahun 1991 pukul 13.30 atau setengah 2 siang. Dua wisatawan Jerman yang bernama Erika dan Helmut Simon, mereka sedang mendaki pegunungan Alpen. Konon keduanya baru aja turun dari puncak Vinel di daerah St. George. Mohon maaf kalau salah sebut nama daerah. Nah, di tengah perjalanan mereka ini melihat suatu onggokan gitu yang berwarna coklat yang mana itu tertutup es guys, terkubur es. Apa tuh? Setelah didekati, Simon menyadari kalau objek tersebut ternyata adalah mayat guys. Ia melihat jelas tengkorak kepala, lengan, dan punggung meskipun bagian bawah tubuhnya ini masih tertutup es guys. Nah, awalnya Mas Simon ini mengira itu adalah jasad baru-baru aja. Mungkin aja itu adalah seseorang yang mengalami kecelakaan maut. Ya kan bisa aja toh, apalagi itu di gunung. Tapi ternyata dugaannya salah. Ternyata itu adalah mumi tertua yang pernah ditemukan yang diawetkan secara alami. Ya karena tertutup es jadi ya otomatis dia terawetkan guys. Usutnya usut jasad awet berusia 5.300 tahun tersebut dinamakan Ozzy the Iceman sampai saat ini. Jadi orang-orang itu lebih mengenalnya dengan Ozzy the Iceman atau Ozzy si manusia es. Nah, setelah temuan itu dilaporkan, para ilmuwan dan arkeolog pun dilibatkan. Bukan perkara mudah untuk mengeluarkan mumi itu dari bongkahan batu yang menjepitnya. Cuaca yang kurang bersahabat ditambah dengan keterbatasan peralatan membuat proses evakuasi mumi jadi sulit. Konon setelah 4 hari mencoba, pada tanggal 23 September 1991 akhirnya tubuh Ozzy berhasil dikeluarkan. Ditempatkan di kantong jenazah, lalu tubuhnya Ozzy ini dibawa ke kota Van dengan menggunakan helikopter. Mumi itu dibawa ke Institut Kedokteran Forensik di Innsbruck untuk diteliti. Dan para arkeolog meyakini kalau mumi itu udah meninggal sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Saat itu para arkeolog menyadari kalau Ozzy ini adalah salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan di abad modern ini. Wih, bravo. Nah, siapa sih sebenarnya Ozzy ini? Usutnya usut, setelah melalui proses penelitian yang panjang, Ozzy diketahui adalah seorang pria yang hidup antara tahun 3050 sampai 3100 sebelum Masehi pada era Kalkolitik. Diketahui tingginya ini sekitar 5 meter dan dia meninggal pada usia 46 tahun. Dan diketahui juga kalau Ozzy ini ternyata menderita artritis. Usutnya usut, pakaian yang dikenakan Ozzy ini juga sangat rinci guys. Lengkap ya. Memakai topi bulu, jaket bulu domba yang ditutupi mantel rumput tahan cuaca, dan sepatu kulit setinggi lutut dilapis rumput sebagai penyekat. Dan juga si Ozzy ini diketahui membawa beberapa peralatan ketika dia meninggal. Di antaranya adalah kapak yang terbuat dari tembaga, pisau, batu, busur, dan juga anak panah. Ia juga memiliki pemantik api yang berisi dengan potongan-potongan tanaman berbeda, batu, dan pirit untuk membuat percikan api. Usutnya usut, pemeriksaan terhadap Ozzy menunjukkan kerusakan parah pada giginya. Ada kemungkinan dia memakan butiran-butiran kerikil kasar dan menggunakan giginya itu sebagai alat. Oh, dipotong pakai giginya sendiri ya. Keras-keras ya, nggak goang gitu. Konon kuku di jarinya Ozzy juga menunjukkan kalau dia ini sering melakukan pekerjaan yang kasar. Analisis DNA juga membuktikan kalau si Ozzy ini rawan terkena penyakit-penyakit berat. Mungkin hal itulah yang menyebabkan si Ozzy ini nggak kuat menghadapi cuaca buruk yang mana itu membekukannya sampai mati. Selama otopsi, organ-organ dalam si Ozzy ini
diperiksa. Dan hasil otopsinya menunjukkan kalau organ-organ yang ada di dalam tubuhnya si Ozzy itu baik-baik aja guys. Tapi paru-parunya menghitam. Kenapa kok bisa gitu? Karena si Ozzy ini diperkirakan sering menghirup asap perapian. Keplepekan ya guys ya. Konon Ozzy juga memiliki 57 tato di tubuhnya. Menurut peneliti, hal itu menyamai akupuntur modern yang biasa dilakukan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Ya kurang lebih berbagai jenis gejala penyakit gitu guys. Bukan penyakitnya tapi gejalanya. Analisis menunjukkan kalau si Ozzy ini ternyata juga menderita osteoartrosis dan parasit usus. Dan hasil analisis di tulangnya menunjukkan kalau Ozzy ini sering melakukan perjalanan jauh, menapaki jalan panjang yang kasar dan berbukit. Konon teka-teki kematiannya si Ozzy ini masih menjadi misteri. Awalnya si Ozzy ini diyakini meninggal karena kedinginan. Tapi hasil X-ray pada tahun 2001 menunjukkan kalau pernah ada anak panah yang bersarang di bahunya. Hasil CT scan pada tahun 2005 menduga anak panah itu menembus salah satu arteri Ozzy. Kemungkinan besar jadi penyebab kematiannya. Analisis DNA pada 4 sampel darah yang berbeda yang ada pada baju dan peralatannya juga menimbulkan spekulasi lain kalau si Ozzy ini sebenarnya tewas dibunuh. Studi yang dilakukan pada tahun 2013 dan dimuat pada jurnal Forensic Science International Genetics menemukan kalau Ozzy ini sebenarnya memiliki 19 kerabat laki-laki dari pihak ayah. Dulurnya banyak ya. Usut temuan para kerabat Ozzy ini dilakukan tanpa sengaja. Saat itu seorang ilmuwan yang bernama Pearson dan para koleganya sedang meneliti bagaimana geografi Alpen mungkin telah mempengaruhi genetika orang-orang di wilayah itu. Sebagai bagian dari studi, para ilmuwan menganalisa material genetik dari kromosom pria atau Y, yang mana itu diturunkan dari pihak ayah dari 3.700 orang di wilayah itu. 7 kutukan Ozzy. Usut kisah lain yang menarik dari si Ozzy ini adalah desas-desus soal kutukan yang menyertainya guys. Konon manusia purba itu merasa marah karena ketenangannya selama 53 abad diganggu manusia. Rumor adanya kutukan itu dimulai ketika turis yang kita bilang tadi ya, yang bernama Helmut menemukan mumi tersebut. Nah setelah menemukan mumi itu, Mas Helmut Simon ini meninggal saat dia hiking di tempat yang sama ketika dia menemukan muminya si Ozzy. Usut dalam waktu beberapa jam setelah pemakamannya Mas Simon, seorang kepala tim penyelamat gunung yang bernama Dieter Wernecky yang berumur 45 tahun yang ditugaskan untuk menemukan Simon meninggal karena serangan jantung. Serem ya kalau benar-benar kutukan dari Ozzy ya. Kemudian pada bulan April tahun 2005, seorang arkeolog yang bernama Konrad Spindler yang berumur 55 tahun yang pertama kali memeriksa mayatnya si Ozzy meninggal karena komplikasi multiple sclerosis. Kemudian kepala tim forensik yang memeriksa Ozzy bernama Rainer Hen tewas dalam kecelakaan saat akan memberi kuliah tentang manusia es itu. Ada lagi seorang pendaki gunung yang mengantar Hen ke mumi yang bernama Kurt Fries. Dia tewas dalam insiden longsoran salju. Yang keenam, orang yang merekam evakuasi si Ozzy yang bernama Rainer Hozo, ini gimana ya bacanya ya, dia meninggal akibat tumor otak. Kemudian yang ketujuh, arkeolog molekul kelahiran Amerika Serikat yang bernama Tom Loy, dia ditemukan tewas di rumahnya di Brisbane, Australia saat menyelesaikan sebuah buku tentang Ozzy. 7 orang yang ada kaitannya dengan Ozzy bablas semua. Kebetulankah? Atau emang kutukan Ozzy benar-benar nyata? Entahlah. Tapi ada seorang kerabat dari Pak Loy itu yang membantah tentang kutukan itu. Dia nggak percaya kalau itu kutukannya Ozzy. Semua orang itu bakal mati. Nggak ada itu yang namanya kutukan-kutukan Ozzy. Gai-gai tok itu. Tahayul. Usut nggak ada yang tahu pasti mengenai kutukan itu. Sosok Ozzy the Iceman akan tetap menjadi misteri hidup. Sekarang si Ozzy ini dipamerkan di sebuah museum arkeologi di South Tyrol, Bolzano, Italia. Italiano Perfecto. Konon si Ozzy ini disimpan di sebuah ruangan yang bersuhu 12 derajat Fahrenheit dengan kelembapan 99%. Anti kuman. Kayak sabun. Ya terlepas dari creepy-nya, dari seremnya cukup menakjubkan ya, karena ini adalah manusia dari tahun 3000 sebelum Masehi. Pasti kalau kita nemu juga ada rasa-rasa wahnya, tapi juga ada rasa-rasa seremnya. Apalagi kalau kita tahu itu ada kutukannya. Kalau kita sih nggak percaya. Iya. Mungkin kebetulan aja. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar.
Yang kedua ini ada penemuan seorang gadis yang terkubur selama 500 tahun di puncak gunung guys. Dan jasadnya ini masih utuh banget guys. Dia masih terlihat kayak sempurna gitu. Beda dari yang sebelumnya. Dari rambutnya, dari pakaiannya itu masih terlihat jelas. Creepy tapi fascinating. Serem tapi menarik. Usutnya usut di puncak gunung Lulailako yang terletak di perbatasan wilayah Antofagasta di Chili dan Provinsi Salta di Argentina yang memiliki ketinggian 6.700 meter di atas permukaan laut pegunungan di Andes, ditemukan beberapa mumi yang diduga dari kerajaan Inca yang masih utuh guys. Mumi itu diantaranya adalah seorang gadis yang berumur 6 tahun, seorang anak laki-laki yang berumur 7 tahun, serta ada juga seorang gadis remaja yang berusia antara 13 sampai 15 tahun. Dan ketiga mumi itu diduga telah berusia 500 tahun. Bentuk fisik ketiga mumi itu masih utuh karena ditemukan di permukaan lapisan es pada ketinggian 6.700 meter di atas permukaan laut. Saat ditemukan, ketiga mumi itu seperti dalam keadaan tidur lelap dan menggunakan selendang abu-abu di bahu, dan juga kedua tangannya itu diletakkan di atas lutut. Sementara kepalanya dalam posisi menunduk karena mengalami pembekuan yang sangat ekstrim. Konon tubuh mumi ini terlihat berbeda dengan mumi yang ada di Mesir guys. Mungkin kayak The Beast gini gitu ya. Tahu The Beast enggak? Usutnya usut ketika diteliti melalui pemeriksaan CT menunjukkan kalau organ internalnya itu utuh guys. Luarannya aja masih utuh, apalagi dalamannya pasti ya terjaga ya. Begitu juga dengan otak yang enggak mengalami kerusakan, dan bahkan ada sedikit darah di jantungnya guys. Kok aku agak ngeri ya. Ngeri tapi takjub. Jangan-jangan melek gimana. Tapi luar biasa sih, di dalam jantungnya itu masih ada sedikit darah. Padahal 500 tahun gitu ya. Konon peneliti dari University of Bradford, Inggris menemukan rahasia kematian Maiden berdasarkan analisa biokimia rambutnya. Gadis Inca itu diketahui telah mendapatkan asupan alkohol serta daun koka pada bulan-bulan terakhir usia belianya. Kemudian mati sebagai korban persembahan ritual. Diduga ketiga mumi itu sengaja ditinggalkan di puncak gunung sebagai persembahan para dewa. Ketiga mumi itu diduga menjadi persembahan para dewa karena memiliki wajah yang cantik dan juga polos. Karena suku Inca percaya anak-anak yang polos sangat tepat untuk dijadikan korban persembahan. Jadi cari yang masih muda gitu ya, masih fresh ya. Ya kayak kelapa muda gitu loh, kayak masih segar. Dan gimana menurut pendapat kalian? Mungkin ada info-info yang belum kita jelaskan yang kurang lengkap, kalian bisa tulis aja di bawah. Lanjut lagi ke penemuan yang ditemukan di es berikutnya. Di sini juga ada 3 mumi yang ditemukan di Gunung Meksiko guys. Nggak jauh-jauh beda ya. Tadi 3, ini juga 3. Usutnya usut ada seorang pendaki gunung yang telah menemukan tubuh mumi di pegunungan tertinggi di Meksiko. Ketiga tubuh beku itu ditemukan beberapa tahun yang lalu. Konon mayat-mayat ditemukan di sebagian gletser dan es yang mencair pada ketinggian 5.610 meter di Pico de Orizaba yang memakan waktu 5 jam perjalanan dari Mexico City. Usutnya usut, 2 mayat pertama diduga adalah pendaki yang hilang setelah longsor salju 55 tahun yang lalu. Dan kemudian ditemukan juga mayat yang mengenakan pakaian, dan itu menimbulkan asumsi kalau mayat ini meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1990-an silam. Lalu tubuh ketiganya dibawa turun dari atas gunung, tapi identitasnya masih dikonfirmasi. Tengkorak dari tubuh pertama ditemukan oleh seorang pendaki di ketinggian 1000 kaki dari puncak gunung. Penemuan ini mendorong pencarian oleh sekelompok pendaki gunung yang kemudian datang dan menemukan mayat kedua yang terkubur dalam es. Pejabat lokal menduga 2 dari ketiga mayat itu adalah orang Meksiko yang hilang setelah longsor salju 55 tahun yang lalu di gunung yang populer dengan pendaki. Nah itu dia tadi ketiga mumi yang ditemukan di gunung di Meksiko. Gimana menurut kalian tentang mumi yang ditemukan di Meksiko ini? Mungkin ada info-info yang kurang lengkap, ada yang mau ditambahkan? Tulis aja di bawah ya. Nah itu dia tadi beberapa penemuan-penemuan yang aneh, yang serem dan juga menarik ya, yang ditemukan membeku di dalam es. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya, terlepas dari creepy-creepynya. Dan gimana menurut kalian tentang penemuan-penemuan itu tadi? Mungkin ada penemuan yang lainnya yang belum kita jelaskan di video kali ini yang nggak kalah creepy-nya, nggak kalah menariknya juga. Kalian bisa tulis aja di bawah. Mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian komen di bawah atau kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Dan kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di Instagram yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.